Wa ila mu'alifati kitab wa khususan jami masahina wa ila Gustur Syekh Al-Fatihah. Akhirnya kan cerita bulan Gustur itu kan rame kan, posnya Hendro aja bikin bulan Gustur gitu kan. Saya itu kan sudah bulan Gustur ini tiap hari, tiap malam Jumat baca hasil pembicaraannya Gustur di radio nih, Bro. Langin sana gua, siapa tahu kita dapat honor dari Mbak Inaya, besok kita ambil malam Sabtu. Malam Minggu ya. Ketika itu di radio 68H bercerita tentang kekerabatan kaum Nahdiyin. Ya begini nih. Kerabatan Nahdiyin dicampur. Kelihatannya kan kolot ya. Masih begini kan. Ada aja orang yang mengomentari itu. NU itu kolot. NU itu orangnya bodoh-bodoh goblok lagi kan. Ini adalah kutipan daripada ceritanya tentang Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Bapaknya siapa? Menteri itu? Hah? Lukman Kim Saifuddin Zuhri. Ini sampean kalau ditulis Zuhri, orang Arab ketawa geli, apalagi orang-orang yang ngerti tentang perang Vietnam. Saya juga gitu, Gus Dur juga pernah ngelakuin tentang begini tuh, menyebutkan kalimat Zuhri itu berat untuk pakai bahasa Arab. Karena kalimat Zuhri itu bukan diambil dari Al-Azhar, bukan. Zuhri itu Vietnamese rose, penyakit kelamin yang ketika perang Vietnam sama Amerika itu merajalela di situ. Kayak kira-kira sekarang itu HIV/AIDS gitu kan. Itu Zuhri, pakai za-ha-ro-ya. Zuhri. Jadi kalau menerangkan kedatangan Menteri Agama itu kerepotan. Ya tulisannya atau bacaannya itu kan apa diteruskan apa enggak itu kan. Jadi Kiai Haji Saifuddin aja. Terus disebutkan bapaknya nggak pakai Zuhri. Kalau Zuhri disebutkan diketawain, masa kiainya punya penyakit Vietnamese rose itu kan. Itu Zuhrinya gitu kan. Kelihatannya bahasa Arab hebat gitu kan. Sama saja saya ceritakan dengan Mukhtar Kusuma Atmaja. Mukhtarnya bagus, Kusumanya itu yang jelek. Jadi Mukhtar Kaf aja pakainya, itu nggak pernah disebut. Kalau bilang Kusuma orang ketawa semua. Iya, Sukma sama saja, Sukma gitu sama. Itu kalau bahasa Inggrisnya motherfucker. Itu Kusuma. Ngerti nggak motherfucker? Nah, ini anak muda biasanya kan motherfucker, gambar begini gitu kan. Itu. Beliau Kiai Haji Saifuddin Zuhri itu banyak ini tinggalannya nih. Di antaranya itu asrama apa? Yatim piatu yang di Romangun itu tinggalannya. Terus ada lagi di sana di Hanglekir sana banyak sekali tinggalannya Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Beliau diangkat jadi Menteri Agama pada masa zamannya Soekarno. Ada lagi Kiai Syekhu, Ahmad Syekhu, pondoknya gede di Depok.
Beliau adalah keluarga Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Wahab orang pertama menjadi Rois Am di NU. Dan beliau sepupu daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rois Akbar. Dan salah seorang pendiri NU. Kemudian Kiai Wahab menggantikan daripada Hadratus Syekh setelah wafat. Kiai Wahab adalah ipar dari Kiai Bisri Sansuri. Kan? Undang gandeng kan, gandeng aja gitu kan. Kiai Bisri Sansuri adalah kakeknya Gus Dur. Ini nanti ujungnya antara Muhaimin dengan Gus Dur. Muhaimin adalah cucunya Kiai Bisri. Gus Dur kok ya kebetulan cucunya daripada Kiai Bisri Sansuri. Kemudian kalau mau diteruskan lagi, Hasyim Asy'ari adalah besan dari Kiai Fakih Mas Kumambang. Di sana di Gresik, Desa Dukun. Itu beda aliran lagi. Dia nggak doyan beduk. Doyannya kentongan, nggak mau beduk. Aneh ya, itu kan. Ya tenang-tenang aja gitu. Kalau sekarang kan ribut. Keponakan daripada Kiai Fakih yang menantu Kiai Hasyim Asy'ari dan cucu Kiai Hasyim Asy'ari dari garis keturunan Mas Kumambang ini kemudian kawin dengan adiknya Kiai Maskur. Kiai Maskur itu adalah dulu menjadi Menteri Agama. Dari Singosari Malang. Nanti ada ketemunya sama Menteri Agama lagi. Yang zamannya Soeharto jadi Menteri Agama itu ada lagi. Kekerabatan yang demikian berbelit-belit. Ya, yang satunya ada yang masuk ke NU, yang satunya tidak masuk NU. Kemudian berbelit-belitnya ini kakak kawin adik, adik kawin kakak, macam-macam lah di situ. Kalau segi turunan. Walaupun demikian, nampaknya tidak ada masalah. Coba bayangkan. Hadratus Syekh itu semua anaknya tidak NU loh. Anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat adalah baru Wahid Hasyim. Kemudian Kiai Karim, enggak NU, dia tetap Masumi. Muncul lagi NU. Masuk kepada Pak Yakub. Itu Marhaen. Coba. Ya kan macam-macam. Pak Kholik Hasyim sebagai kakak daripada Yusuf Hasyim itu PUI. Ikutnya ke situ tuh daerah Majalengka tuh. Karena dia seneng DI. Wah, seneng kalau cerita DI itu ahli. Anti Soekarno. Ya nggak apa-apa tuh, tenang-tenang aja, nggak ribut gitu. Tali persaudaraan tetap dipegang teguh oleh kedua belah pihak yang berbeda pandangan. Nggak apa-apa, jalan. Contohnya, walaupun Kiai Aziz Mansur, ingat Kiai Aziz Mansur, dulu kan penasehat daripada PKB. Kiai Aziz itu anaknya Kiai Mansur, adanya di Pacul Goang. Beliau tidak pernah mondok di Tebireng, tapi dia menondoknya di Lirboyo. Diangkat oleh Gus Dur sebagai penasehat, tapi direbut sama Muhaimin akhirnya.
Kalau toh itu sudah menjadi kejadiannya, itu adalah merupakan keputusan partai, ya sudahlah, nggak usah, atau organisasi, ya sudah, keputusan itu tinggal dijalankan, tidak lalu dipermasalahkan gitu loh. Sebetulnya guyup walaupun ada apa-apa. Contoh lagi, ketika cerita Mufaraqah Gus Dur dengan Kiai As'ad, kan itu ramai. Itu dalam organisasi Mufaraqah, tapi dalam kesehariannya tidak mau dikatakan Mufaraqah, artinya pisah. Betulnya begitu. Tapi terjadi lagi ketika zamannya Kiai Liafi. Liafinya yang Mufaraqah, nggak mau jadi ketuanya adalah Gus Dur. Sebetulnya Nahdien nggak usah perlu pakai ngotot-ngotot, itu kebutuhan. Tidak di dalam organisasi ya silahkan. Tapi dalam silaturahmi harus dipegang teguh. Gus Dur sendiri saking sibuknya, seingat saya beliau itu datang dari Irak, datang ke Tebuireng, diangkat menjadi sekretaris pondok. Nggak ada kerjaannya, ya cuma karena turunan Yasim aja kan. Planga, Plomo, itu kan cuma bisa ngaji di masjid. Mulai ngajar itu kan saya yang narik, bukan ngomong sombong gitu kan. Saya yang datang ke situ. Sombong. Atau siapa Endra apa Mandra, sombong amat gitu kan. Ketika kiai pada pergi haji, tinggal satu kiai adalah Kiai Sobari, Kiai sepuh itu. Dan di Aliyah itu gurunya Kiai sepuh semua, golongan dewa semua lah. Kalau sudah celek duduk merokok baca kitab, udah nggak bisa goyang terus sampai selesai. Kitanya ngantuk, dia ini sih terus aja. Ngerti nggak ngerti, ya ngerti lah gitu. Datang saya ke kantor ketika itu, ditanyain sama Kiai Sobari itu, "Wonten napa nak?" "Anu yai, wonten nggak ada gurunya gitu." "Sinten?" "Oh iya, pelajarannya apa hikam yai." "Sopo ya, siapa yang mau gantiin ya gitu." Nggak tahu di depannya itu ada Gus Dur gitu. Ngomong nggak begitu. "Oh Gus, masa sih gitu kan, masa sih cucunya Hadratus Syekh nggak bisa ngaji gitu kan." Kuping saya ingat begitu, nggak tahu tambahan apa lain saya nggak tahu. Saya sudah berbalik itu, sudah mau masuk kamar, mau masuk ke kelas, mau saya bubarin itu. Teman-teman tuh kalau bubar, apa kata saya aja gitu, bubar, tanggung jawab saya ngadepin kiai gitu. Kenapa dibubarin, anu ini kiai, anu ini gitu kan. Sayanya paling disetrap begitu kan. "Anu ini Patur ini loh, nganggur," katanya. Terus dia lari-lari kecil gitu. Ayo. Sopo gurumu?" "Di Samsuri Pak." "Masih Pak, panggilnya Pak karena gak ada kalimat Gus di Tebuireng itu." "Anu Pak, ayo munggah." Nah di atas baru mulai. Nah disitulah resmi Gus Dur menjadi guru untuk Pak. Tadinya ya jadi guru ngaji aja, pengajian subuh apa. Yang cilakanya kan 3 bulan ngajar, 10 tahun nggak ngajar ya, bukan sampai 10 tahun, sampai akhir tahun baru dia ngajar. Karena kalau ngajar dia jabatannya walaupun sekretaris, berapa sih penghasilannya di pondok? Ketimbang dari itu kan dia masih bisa cari narasumber. Di universitas ini, nulis di ini, orang nulis di Kompas saja sampai depositnya sampai punya 5 miliar, konon katanya. Saya lihat itu setelah tua ini, saya nyari benar enggak. Di Satya Wacana banyak sekali tanda tangan kehadirannya Gus Dur. Sampai saya tanya, "Bapak dulu pernah konser di sini ya?" "Iya." "Konser di sini?" "Iya." Jawab semua gitu. Saya paham. Kalau konser jadi narasumber kan mendapat paling tidak kan Setio Notiau dan apalagi dia gitu kan.
Kalau di pondok kan cuma dapat sarapan sama dendeng kering aja tuh sama sego pecel gitu lah kira-kira gitu. Ya wajar begitu dalam rangka masjid. Ketika itu Lisa masih kecil, masih ditaruh di depan kalau naik sepedaan atau naik Vespa itu. Nah, setelah itu kita bicarakan tentang masalah bicara tentang NU selama 27 tahun dipegang oleh keluarga Hasyim Asy'ari dari mulai berdirinya. Yang kemudian baru diganti dengan Pak Idam Khalid, kemudian diganti lagi sama Gus Dur. Ya nggak ada apa-apa persidangan itu kan. Cuma yang dibawakan usrek aja. Nah, ketika terjadi di situ Bondo rame, ketika itu muparoko dan lain sebagainya tetap ada. Walaupun demikian, masih ketika itu PKB waktu masih zaman dulu masih menggunakan orang-orang yang tidak senang kepada beliau, tidak cocok dengan cara berjalannya dalam berorganisasi menurut beliau. Banyak. Nih, pada akhirnya kenapa ketika PKB berada di yang satunya di Ancol, yang satunya di Sawangan, benar-benar mufarokoh dan beraninya memecat Gus Dur. Saya juga heran beraninya memecat Gus Dur. Pecat, cat. Tujuannya apa? Atau kalau sekarang kalau kena ketangkep itu kan ada motifnya gitu. Motifnya apa? Sampai sekarang saya belum tahu. Motifnya apa? Sampai ketika, padahal ini sama-sama satu keluarga, putune Kiai Bisri Samsuri. Kenapa tidak didahulukan dulu dengan caranya Gus Dur, walaupun perpecahan dalam politik, tapi silaturahmi masih ada. Pengen gambarnya Gus Dur ditaruh di kantor PKB. Nah yang udah dipecat masa ditaruh begitu. Kan saya suruh mempertahankan supaya gambarnya Gus Dur di situ. Tolong dong katanya ngomong sama keluarga. Gambarnya Gus Dur bisa ditaruh. Lah yang sampai pecat kok. Coba digantikan apa gitu, nggak punya kekuasaan tapi masih ada di situ tuh bagaimana gitu kan. Dipecat. Gitu. Sudah dikudeta dan dipecat oleh orang sendiri. Kan nemen itu waktu kudeta sendirian. Waktu dipecat dari PKB juga sendiri. Ya. Berapa sih yang ikut Gus Dur? Semuanya karena hubbul jah wa karatul maut. Ya sudah. Sampai dengan akhirnya sekarang. Saya di sini tidak menjelek-jelekan Amin. Tapi ini adalah sebuah kenyataan dalam perjalanan Amin terhadap apa ya, saudaranya lah gitu. Kalau dianggap guru gimana? Tapi yang menciptakan PKB adalah beliau, tapi kok ya nggak dianggap. Saya tidak tahu persis ujungnya bagaimana. Tapi apa yang menjadi pesannya Gus Dur? Jangan kamu lakukan pembalasan. Tuh. Jadi saya kalau ditanyakan kenapa saya golput, saya menyatakan di sini saya golput. Gitu. Kenapa golput? Sakitnya kok di sini, gitu kan? Dia dua nih, dia dikudeta dan dia dipecat. Kemudian saya nggak boleh balas dendam. Sudah itu tanggungannya saya. Tidak perlu jabatan itu dipertahankan sampai mati.
Untuk itu ketika itu orang-orang yang ada termasuk yang Abah di sini datang bawa pasukan sebanyak mungkin, disuruh pulang sama Gus Dur. Pesannya, jangan sampai setetes darah pun mengalir. Ya sudah, kayak wayang kalah, tahu nggak? Wayang kalah mau main, belum main itu kan, baru geruduk. Suruh kukut masuk kotak. Lemes kan? Lemes. Andai kata sama akasnya, sama kerasnya, bukan ngerti. Minimal apa yang terjadi ketika lagi menurunkan orang NU berada di gedung DPR, wah saya nggak ngerti itu ujungnya. Banyak yang aneh orang NU di ujung ketika itu di gedung DPR. Wallahu a'lam bishawab. Buat Gus Dur, Al-Fatihah. Ya tadi sebulan bersama Gus Dur. Akan mumpung ada korlap ya, korlap Gus Durian itu tuh, baju hitam itu. Kembali lagi tentang surat Al-Hijr. Saya menerangkan dulu, ada yang kelewat. Pada surat Rubbama yawaddu, coba bacain tolong. Rubbama ayat kedua. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Zarhum yaqulu, udah sampai itu saja. Apa artinya coba? Masuk Al-Hijr tadi. Iya, Hijr ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amwal fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Sampai satu ayat saja. Rubbama yawaddul ladzina kafar, coba. Orang kafir itu Orang kafir itu kadang-kadang di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Aneh kan? Kalau dipotong begitu aneh. Jadi begini ceritanya ayat itu. Hadasana Ahmad bin Hanbal, hadasana Abu Sya'a Ali Ibnu Husain Al-Wasiti, hadasana Khalid Ibn Nafi' Al-As'ari an Sa'id bin Abi Burda an Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah, idza tama'a ahlun nar fin nari wa man'ahum man sya'allahu min ahlil qiblah. Kita tuh nantinya ketemu dengan para artis-artis, itu kan, di neraka itu ketemu. Jangan cerita masuk surga dulu, kita masuk neraka itu akan bakal ketemu. Karena di sini ada tambahan wa ma'ahum, dengan salih ahli nar tadi, man sya'allahu min ahlil qiblah, orang-orang yang mana dipilih oleh Subhanallah Ta'ala, orang-orang yang beriman. Artinya apa? Dia beriman tapi masuk dulu ke neraka, campur di situ, ngobrol kan gitu kan. Dulu sama-sama di kafe nongkrong, dulu sama-sama di Hayam Wuruk nongkrong, ya Ndra. Sama-sama di mana Ndra? Lagi Ndra? Sama-sama Gunung Ngantang gitu kan kira-kira. Orang kafir ngomong sama orang muslim, alam takunu muslimin, Kang,
Sampean kan dulu orang Islam, perasaan waktu di dunia gitu orangnya. Qalu, iya, gitu kan. Terus qalu fama aghna ankumul Islam faqasitu ma'ana finnar. Kok nggak dijamin sama Islam? Kamu sampean sama bareng saya di neraka. Itu ceritanya begitu kan. Qalu kanat lana dzunubun. Iya Kang, saya itu masih duwe dosa yang belum saya taubatin. Maka Allah mencelupkan saya masuk ke dalam neraka. Yo ketemu sampean ini. Ketemu lagi sama Brobocorah gitu kan. Fasami'allahu Fasami'allahu maqalu. Allah mendengar orang dua ini, yang satunya adalah muslimin. Maha kuasa Allah itu kan. Fasami'allahu maqalu fa'amar biman kana finnari min ahlil qiblah. Loh, kok ada ahli nar yang sebetulnya adalah ahlil qiblah katanya. Malaikat keluarin tuh fa akhraju, keluarkanlah gitu kan. Jadi intinya walaupun kita dosa banyak, kita istighfar dan lain sebagainya, masih ada titik kita punya bahwa iman. Jadi kalimat la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tolong dipegang, jangan sampai kita musyrik billah. Jadi masih itu masih ada harapan. Ente bergajulnya kayak apa? Kalau di hatinya masih kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pada suatu saat nanti ketika kita campur dimasukkan lagi ketemu sama Brobocorah, sampean protes saja itu. Saya ngajarin sampean itu bisa keluar, nggak usah nyogok lagi pakai itu. Ngeremeng aja sama Brobocorah. Iya Kang Said, kenapa ya aku itu ngedumel gitu? Siapa tahu malaikat lagi lewat gitu kan. Falamma ra'a dzalika man baqiya minal kufari, yang tinggal kan orang kafir itu, orang Islam sudah diangkat masukkan ke surga. Apa mereka mengatakan orang kafir? Ya laitana, mbok menawa biyen-biyen itu kunna muslimin, saya itu menjadi orang Islam. Maka hari ini temanku yang tadi ngobrol bersama itu keluar dari neraka, kita pun bisa keluar dari neraka. Tapi kan balik lagi kan, sudah nggak bisa lagi ayat yang menyebutnya. Kalau sudah roh sudah ada di balaghatil hukum, tidak akan bisa lagi berbuat apa-apa. Yang ada kemudah-mudahan kita itu bisa masih muda lagi, bisa saya sembahyang, bisa saya sedekah, percuma yang orang sudah kejeblos. Nanti akan ada penyesalan nanti di yaumil qiyamah ketika setelah pembicaraan. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatul kitabil mubin, tilka ayatul kitab wa Qur'anil mubin. Tadi yang saya ceritakan itu adalah merupakan ada di dalam Al-Qur'annya Baru mengatakan rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Pakainya laukana muslimin, ternyata sampai sudah nggak bisa diselesaikan karena sudah masuk nar jahannam khalidina fiha abada. Pesannya terakhir, hati-hati dengan masalah syirik billah. Karena syirik adalah dosa yang tidak bisa terampuni. Terus walau fatahna gitu ya. Coba sampai mana itu tulisan? Itu saya yang nerangkan yang atas yang kemarin liwat.
Lama sebelum ya. Ayat 6. Saya bacakan artinya ya. Oh, sekarang ayat 6. Oke. Qalu ya ayyuhalladzina amanu nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Coba baca. Artinya lamajnun itu bagaimana? Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Iya kan? Digila-gila itu biasa. Jadi dai sedikit aja digila-gila ngambek. Udah gila, udah buta, kayak Semar. Gus Dur kurang apanya coba kalau mau diecek? Habis kan ngetek ngamek gitu kan, habis tenang-tenang aja. Ditulis di Quran, di Quran ada pembicaraan dua tokoh yang berseteru antara Habib Hussein yang ngebom BCA dengan Gus Dur. Pembicaraannya empat mata. Padahal sama butanya itu dua-duanya, kok bisa empat mata ya? Lalu dia marah orang goblok sekali wartawannya. Aku nggak demo, kalau nggak demo tuh yang ngomong empat mata. Goblok itu wartawan. Akhirnya balik lagi wartawannya digoblok. Kasih ngomong juga Gus Dur, kalau ente ngomong wartawan goblok ya pelanggaran ITE lah. Orang ceritanya apa itu stand up yang di Lampung menyebutkan kalimat Muhammad. Oh Muhammad ini masuk penjara tuh gara-gara korupsi, tekanannya beda. Padahal Nabi Muhammad itu sebetulnya namanya banyak kan, gak Muhammad saja. Ada Ahmad, ada Toha. Nanti ngomong Allah, Toha, Rasulullah kan gitu kan. Salatullah, salamullah, tambah tua, tambah kempetala, tambah tua, tambah peot gitu kan. Allah Toha, amin. Kan banyak sekali namanya. Kalau buat saya gitu kan, jangan kayak dulu di Stockholm, gambarnya orang Arab, ditulisannya Muhammad terus ada bom, pelecehan katanya. Nggak tahu Muhammad itu Muhammad siapa gitu loh. Hanya karena kebanyakan orang Arab itu kalau nggak Muhammad, Abdullah gitu kan namanya. Kalau gampang kan, kata ente kan man gitu kan, man. Gitu ngambil pakai dari sana Abdullah paling gampang. Ayo ya Abdullah. Gitu. Coba ente naruh barang ketika di Mekah ketinggalan, yang disebutkan Abdullah atau yang Muhammad. Emang ente namanya Muhammad? Saya pernah ketinggalan di salah satu food court yang gede yang di atas Jam Nengnong itu, tinggalan bungkusan. Yang dari sana ketahuan orang yang layanin itu. Hai Muhammad, gitu teriak-teriak. Ini orang ngapain saya neriakin saya Muhammad? Nggak ngerti namanya, panggilnya ya Muhammad. Oh iya barangnya. Tuh katanya barangnya ketinggalan, panggilnya Muhammad. Katanya Abduh. Kalau ente kayak mat gitu aja gitu, mat sapi, iya apa gitu kan. Bah. Itu. Qul ya alladzina amanu dzikra innaka lamajnun. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shodiqin. Coba lau ma ta'tinanya artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shodiqin. Ma nunazzilul Udah itu saja satu dulu. Lau ma ta'tina. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar? Kan ngece lagi itu kan. Sudah Nabi Muhammad dikatakan orang gila, ya kan, oleh mereka. Ya Muhammad, bisa nggak kamu datangkan malaikat? Coba.
Nemen ketika itu coba. Kira-kira orang zaman sekarang mungkin ada orang bilang begitu, tolong datangkan malaikat, lebih baik berantem kayaknya gitu ya. Caruk mendingan gitu kan. Lalu tati nabil malaikat. Saya percaya nih kamu orang benar. Malaikatlah. Hal yang semacam ini apakah tidak terjadi di dalam umatnya sebelumnya Nabi Muhammad? Ingat ceritanya Nabi Musa. Kurang apanya 40 hari makan gratis. Dapat mana wasalwa. Masih melenceng juga. Kelaparan. Fangfajarat min husnata asrata aina. 12 mata air untuk sekian 12 suku. Berapa orang itu? Ya masih tetap aja. Ya Musa, kalau ente percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukkanlah Allah itu kayak apa. Itu kan kalau sekarang ngomong begitu tak pites gitu kira-kira. Tuh gitu. Banyak di situ. Di YouTube itu bicara tentang Allah. Ada lagi saya yang baca kemarin itu bahwa Quran itu sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Ya ada di Lauhul Mahfuz. Ngaji separuh-paruh itu kan. Waduh sebelum ini itu banyak itu. Dibeberkan lagi tentang menurut perjanjian lama di Kejadian bahwa yang diberikan tanah itu buat orang Bani Israel turunnya Nabi Ibrahim itu dari mulai Nil sampai Efrat. Rame lagi kan. Nggak kebagian itu orang lain tuh. Ya Allah, masih itu zaman dulu, sekarang sudah zamannya PBB gitu masih bahas itu. Ente ngomong dong. Menurut apa kacamata itu? Sumpah Palapa. Iya, itu kan Indonesia luas tuh. Sampai Thailand, Laos. Tuntut dong. Jangan Timur Leste aja, Timur Leste sudah Hendro itu yang punya. Tuntut yang itu, pakai perjanjian yang diucapkan oleh Gajah Mada. Ikutnya kepada turunan Israel. Ribut lagi kan tentang Yahudi yang ada di Manado. So what gitu loh, Yahudi itu diizinkan oleh undang-undang karena dia itu adalah agama Samawi. Kenapa ya? Di sana ada Museum Holocaust. Museum Holocaust itu ada di Yad Afim. Saya pernah ke sana. Ya bukan salah ke sana. Hampir tiap bulan harus ke sana. Karena menurut sekolahan buat orang asing supaya percaya bahwa Holocaust itu benar-benar terjadi dan menyesatkan atau menyengsarakan orang Yahudi. Dan di sana ada tempat pernyataan bagi duta besar yang mengakui negara Israel harus ada di situ. Yad Afim atau Yad Asim, sana ada. Itu harus ke situ. Bukan ke tembok ratapan, tidak ke situ Yad Asim. Di beat di situ, bacakan apa? Datanglah rabainya, ketua rabai satu Yerusalem itu datang ke situ memberikan doa kepada duta besar baru. Ya saya juga pernah didoakan. Nah saya nggak ngamin, ini biasa-biasa aja gitu kan. Dan keluar dari situ nggak pernah gitu. Saya sudah jadi Yahudi gitu. Kata yang teman yang dari Protestan, terus gimana rasanya kamu tadi bicara? Biasa-biasa aja gitu kan. Terus itu kalau kedengaran orang lain saya ditembak nih. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Ma nunazzilal malakat illa bil haqqi wa ma kanu idzam munzorin. Coba artinya. Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberi penangguhan. Terus inna nahnu
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, lalu ngapain setiap saat malaikat diturunkan kecuali Atid dan Raqib? Selainnya itu ya nunggu dulu lah. Mahal menurunkan malaikat itu. Inna nahnu nazzalna dzikra. Ini ayat ini sebagai lambang biasanya Jamiatul Qurra wal Hufat. Inna nahnu nazzalna, aku turunkan az-dzikra Al-Qur'an. Tapi tidak sekedar itu. Tapi lanjutannya wa inna lahu lahafidun. Dan aku juga kepada Quran itu saya turunkan untuk yang menjaganya. Yang sekarang kan dikit-dikit hafiz, dikit-dikit hafizah. Nah, ini buat catatan. Kalau sampean mau memondokkan untuk hafal Quran, dilihat di situnya. Ada enggak guru yang hafal Qurannya? Jangan blang-bling aja gitu loh. Buat unggu-ungguan gitu loh. Apa unggu-ungguan buat bangga-banggaan anak saya, kuat saya ini? Tidak. Quran itu walaupun dihafalkan juga ada sanadnya. Pasti ujungnya kudus ke sana, karena memang qori itu adalah yang hafal Quran itu ujungnya adalah kiai kudus, karena yang ngerti pertama adalah qiraat sab'ah beliau. Banyak kan ngajinya urut sama ke kakek-kakeknya. Hadis ujungnya itu hadratus syekh. Matan yang sehubungan dengan menceritakan hadis itu ujungnya adalah sanad atau mestinya itu adalah Yai Haji Hasyim Asy'ari untuk Indonesia. Itu loh, ngaji jangan celepok. Berguru itu ada sanadnya. Makanya bukan saya rewel kalau ente dapat doa itu sopo sing engko. Siapa yang sanadin? Dari mana? Jangan-jangan pembungkus roti terus akhirnya kamu buat amalan. Bisa kan? Nggak tahu tisu bekas cebok ada tulisan itunya diamalkan. Atau kata orang zaman dulu, Pak lambi annal ilma bittahafudi, harus dihafalkan, bisa nanti. Terus. Gitu kan. Tidak hanya sekedar itu bedanya ilmu Islam dengan ilmu umum. Apa yang tercantum di Quran tentang ilmu itu mesti ilmu agama, bukan ilmu umum. Itulah, bukan ilmu umum. Baru setelah itu mempelajari ilmu umum, karena sampean masih tinggal di dunia. Kita harus, bedanya antara orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan maupun ilmu lainnya, untuk orang Islam itu bedanya di sana ada ujungnya, yaitu li'ila'i kalimatillah. Buat mereka hanya Nobel, setelah Nobel selesai, prok selesai ini. Kita tidak. Dengan hadiah Nobel itu kita membuktikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid dibawa. Bedanya itulah orang pandai Islam dengan orang pandai non-Islam. Saya katakan kepada Gus Dur, kok hebatnya orang waktu sebelum Islam ada namanya syair jahili. Syair jahili adalah syair yang dibuat oleh, dan saya ngaji sama beliau. Seumur umur saya nggak pernah itu ada kiai yang mau ngaji bukunya orang kafir. Syair jahili itu bukunya orang kafir loh. Tulisannya aja Arab. Gus Dur mau menerangkan ini loh. Bedanya kenapa dikatakan jahili, karena beliau mengatakan bahwa jahili karena tidak mempunyai iman. Pinternya iya, hebat.
Bagaimana ketika di Ka'bah orang para ahli syair jahili membaca syair 5 biji aja, Farosdak itu datang perawan pada datang, mengeluhkan. Karena ketika itu adalah yang dihebatkan, yang dielulukan itu orang yang ahli baca syair, yang hafal syair. Maka Allah Subhanahu wa taala nurunkan Al-Qur'an. Bisa nggak nyamain Al-Qur'an dengan syair? Syair bisa nyamain ke Al-Qur'an? Nggak bisa. Malah bikin yang seperti Quran. Al-filu ma huwal fil. Bacanya sambil gemeter gitu kan. Al-filu ma huwal fil. Al-filu huwa hayawanun kabir. Lahu dzambun tawil. Apa itu? Kan biasanya kan ayat-ayat yang gampang itu al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, kan gitu kan. Dengan mengatakan al-filu ma huwal fil, al-filu hayawanun kabir, lahu dzambun tawil wa khardun tawil. Allahu akbar, itu dikiranya baca Quran aja. Untuk nggak bisa. Bahkan di dalam Quran datangkanlah seperti ayat Quran, mereka pun tidak bisa. Nah, disitulah muncul apa yang dikatakan mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala yang diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanya mukjizatnya Rasul, ribut rambutnya. Ya kan? Di Turki itu ada kan rambutnya ininya apa? Di sini rambutnya Hendro berceceran di mana-mana, nggak ada yang rebutan. Quran itu loh mujizat yang sampai dengan sekarang ada. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Kita yang termasuk ngaji sekarang tafsir Jalalain ini termasuk laha. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah,